Halo Selebtubers, kontroversi mengenai donasi Agus yang melibatkan Denny Sumargo dan Farhad Abbas kini telah menemukan titik terang. Melalui mediasi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul pada Rabu malam 4 Desember 2024, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai. Nantinya, Gus Ipul berharap pihak Agus Salim dan Teh Novi bisa kembali duduk bersama dan membicarakan perkara ini serta bisa berakhir dengan damai. Sementara terkait nasib uang donasi, Mensos RI mengimbau agar uang tersebut digunakan sesuai dengan niat awal, yaitu untuk biaya pengobatan Agus Salim. Foto dulu. Biar tenang. 1, 2, 3. Ya, selamat. Izin 1, 2, 3. Nah, foto. Cakep nih. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Oke. Ini mau tanding tinju nih, Pak. Terima kasih, alhamdulillah malam ini akhirnya kita bisa bertemu Mas Farhad dan Mas Densu. Ada Pak Wamen, Pak Agus, dan juga ada Pak Yusuf Hamka dan juga Pak Andi. Alhamdulillah kita bisa bicara enak dan kemudian kita ingin ke depan ini apa yang menjadi masalah bisa kita musyawarahkan, kita carikan titik temu sehingga yang pertama Mas Agus Salim bisa segera berobat, fokus kepada masalah-masalah medis yang dialami, kemudian nanti tentu ada tindak lanjutnya. Kita ingin Mas Agus benar-benar memperoleh perawatan yang baik, pengobatan yang baik, itu dulu. Yang berikutnya saya gembira sekali karena Mas Densu dengan Mas Farhad dua-duanya bisa bertukar pikiran, kemudian saling klarifikasi, tabayun, dan yang juga penting, alhamdulillah kedua-duanya bisa saling memaafkan. Tidak ada yang salah di sini, tapi bisa saling memaafkan. Itu saya kira istimewa sekali. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, awalnya semua ini diniatkan untuk membantu Mas Agus. Tentu itu adalah niat yang sangat baik. Pak Hamka sendiri, Pak Yusuf Hamka sendiri datang ke sini juga memang ingin menghadirkan kebaikan. Pak Andi sebagai sesepuh mau susah payah meluangkan waktu siang malam juga ingin kedua pihak ini bisa bertemu dan menyelesaikan dengan baik pula. Alhamdulillah, terima kasih, saya bergembira dengan Pak Wamen. Selebihnya nanti akan kita sampaikan poin-poin penting pada momen berikutnya. Kesepakatan ini disambut positif oleh semua pihak, termasuk Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang sudah ditengahi oleh Yusuf Hamka. Farhad Abbas sendiri mengaku senang bisa duduk dan berkomunikasi langsung dengan Mensos RI. Menurutnya, apa yang digagas Gus Ipul selaras dengan tujuannya. Ia juga memuji Denny Sumargo sebagai pribadi yang baik dan berjiwa besar. Menurutnya, Densu sebagai menantu dari Yusuf Hamka tidak mungkin berseteru dengannya yang sudah dianggap adik oleh Yusuf Hamka. Ia pun menceritakan bahwa Yusuf Hamka selalu turun tangan mendamaikannya ketika Farhad Abbas berseteru dengan sejumlah pihak di masa lalu. Itu sekarang saya minta Mas Farhad dulu, setelah itu dilanjutkan dengan Mas Densu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya jumpa dan diundang dengan Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri Sosial Indonesia RI dan ketemu dengan Mas Denny Sumargo di sini. Ada Pak Yusuf Hamka dan Pak Andi dulu. Jadi terima kasih Pak. Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini persoalan Agus dapat diselesaikan dan karena peran serta dari Departemen Sosial. Pesan Pak Menteri saya, jangan cari masalah, cari musolah aja katanya. Luar biasa sekali, sehingga saya bersama abang saya ini, tadi waktu mau salaman nih abang saya ini wakil menteri loh. Mau salaman dia nggak mau salaman sebelum saya salaman sama Bang Denny Sumargo. Wah, jadi berarti sikap arif dan bijaksana ini memang sebenarnya hanya masalah ini kalau kita besar-besarkan dia akan menjadi, kata Einstein itu orang
kecil yang menganggap masalah kecil itu besar, orang besar yang menganggap masalah besar itu kecil. Jadi hal yang kecil jangan terlalu dibesar-besarkan, hal yang besar juga jangan terlalu dikecil-kecilkan. Nah, oleh karena itu dengan keringanan hati saya, ya kami saling memaafkan lah gitu. Dan intinya sebenarnya Bang Denny Sumargo ini orang baik gitu. Kenapa orang baik? Makanya hadir hari ini. Dan saya menyatakan minta maaf dengan kerendahan hati saya, terutama buat keluarga atau istrinya dan saudara-saudaranya. Begitu juga Bang Denny juga menyampaikan rasa persahabatan, karena dari awalnya kami nggak ada masalah. Nah ini mungkin karena dunia medsos sekarang ini sehingga jadi seperti itulah. Tapi saya nggak lihat masa lalu lagi. Sekarang saya katakan bahwa saya ingin lihat masa depan. Saya ingin Agus sembuh. Saya ingin para donatur itu bawa uangnya nggak kemana-mana, tapi semata-mata untuk membantu orang yang susah, membantu kaum yang lemah. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Mas Denny. Anda adalah orang yang baik, terus berjuang, dan mohon maaf kalau ada agak sedikit gangguan. Apapun yang kami lakukan itu adalah semata-mata untuk memperjuangkan membela Agus saja. Tapi Mas Denny adalah orang yang berjiwa besar, dan hari ini kita kumpul semua para negarawan kita yang bijaksana, dan ternyata Departemen Sosial ini nggak salah gitu, punya menteri yang sekeren ini beliau. Ya karena orangnya rendah hati. Bayangkan tadi siang waktu ketemu itu, saya baru tahu loh, kok saya nggak bisa apa-apa ya. Dan malam ini saya bilang, Pak Menteri, saya pakai kopiah lagi. Ini bukan topi kebesaran orang Bugis, tapi topi kesabaran. Jadi pakai topi saya lebih sabar gitu. Kalau pakai bando saya lebih emosi gitu. Itu aja buat wartawan. Makasih sama Pak Yusuf Hamka. Ini adalah omnya, bapaknya, bapak mertuanya Pak Denny Sumargo. Kalau saya adiknya Pak ini. Jadi nggak mungkin kami bersaudara. Nggak mungkin kami ribut gitu. Karena Pak Yusuf Hamka ini kalau saya berantem atau apa-apa, dia duluan pergi cari Farhat, cari damai gitu. Sama Ahmad Dhani yang damaikan saya beliau. Sama Ahok dan Anton Medan juga beliau. Jadi kalau sudah orang tua turun tangan dan orang yang bijak turun tangan, kalau kita nggak dengar ya menjadi apa gitu. Terima kasih Pak Yusuf Hamka. Sebelumnya nih guys, pada Jumat 29 November 2024 lalu, Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti alias Teh Novi menghadap ke Mensos RI Saifullah Yusuf terkait masalah donasi 1,5 miliar yang menuai polemik. Tak berserang lama, Farhat dan juga Agus Salim juga mendatangi Kemensos RI. Bersyukurnya, mediasi yang dilakukan oleh Mensos yang didampingi oleh Yusuf Hamka berhasil mendamaikan Densu dan juga Farhat yang sempat bersitegang lantaran kisruh donasi. Niat baik yang awalnya ditujukan untuk membantu Mas Agus Salim. Niat baik inilah yang menjadi landasan diskusi kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini juga nanti akan disambut oleh teman-teman yang lain, misalnya Mbak Novi maupun Mas Densu yang sebelumnya juga sudah bicara dengan kami dari titik niat baik ini. Kemudian yang kedua juga dilandasi dengan rasa semuanya adalah saudara. Mas Farhat ini bersaudara ini dengan siapapun, dengan kita semua, termasuk yang mendampingi Pak Andi. Pak Andi ini adalah mantan sesepuh Kementerian Sosial. Dengan merasa sebagai saudara ini semua bisa kita bicarakan dengan baik. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini bahwa pengumpulan donasi itu memang ada ketentuannya. Ada undang-undang pengumpulan uang dan barang atau pengumpulan uang dan barang. Memang benar, pengumpulan uang dan barang. Kemudian ada peraturan Menteri Sosial, di mana setiap pengumpulan barang itu harus mendapatkan izin. Kalau cakupannya kabupaten kota cukup bupati wali kota. Kalau gubernur itu adalah tentu, atau wilayahnya provinsi itu adalah gubernur. Sementara kalau tingkat antar provinsi itu mendapat izin dari Kementerian Sosial melalui rekomendasi dari bupati, wali kota, dan gubernur. Ini perlu kami sampaikan supaya semua makin memahami aturan-aturan yang ada kaitannya dengan donasi. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita menjadi salah satu bangsa yang paling dermawan.
Kalau ada yang susah, kita tiba-tiba semua secara spontan ingin membantu. Maka dalam hal inilah kemudian pemerintah membuat ketentuan yang agar semua donasi yang diberikan itu tepat sasaran, bermanfaat bagi yang memang dibantu, sekaligus juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Kementerian Sosial akan memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Jadi tidak akan memberikan izin kepada perorangan, tapi memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Dan itu tentu tercatat di dalam Kementerian Hukum dan HAM kalau dulu, kalau sekarang Kementerian Hukum. Kemudian masa izinnya itu hanya 3 bulan, yang akan bisa diperbaiki setiap 3 bulan. Dalam ketentuan, kalau donasinya di atas 500 juta, maka perlu diaudit oleh akuntan publik. Tapi kalau di bawah 500 juta harus diaudit sendiri oleh yayasan atau badan hukum yang menyelenggarakan donasi. Semua baik yang dilakukan, yang dia audit oleh akuntan publik maupun oleh intern, itu harus diserahkan kepada Kementerian Sosial tentang keseluruhan pemanfaat dari donasi yang didapat. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan supaya siapapun yang ingin mengumpulkan uang dan barang bisa memproses izinnya, dan izinnya sangat mudah. Izinnya sangat mudah kalau di Kementerian Sosial cukup melalui aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Mas Farhad dan teman-teman, dan juga kepada Mas Agus Salim ya, yang terbuka untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya, mencari titik temu, dan kemudian kita harapkan nanti jika ada solusi ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak dan menghindari sama-sama kesalahpahaman di masa yang akan datang. Tentu hasil ini nanti akan kami sampaikan ke Mbak Novi dan Mas Densu. Setelah itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu, dan lalu ya ini menjadi tempat silaturahmi yang bisa kita katakan ada semacam kesepakatan. Saya kira itu harapan saya, tapi selebihnya kami kembalikan kepada Mas Farhad. Monggo Mas Farhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih yang sudah terhingga buat Pak Menteri Sosial, Pak Kusipul, dan jajaran, teman-teman yang tetap setia, pembela kaum lemah, dan teman-teman dan beberapa donatur juga yang bergabung di sini. Kami sudah mendapatkan wejangan-wejangan dan masukan-masukan pandangan-pandangan negarawan ya tentang sebenarnya ini kan makna harusnya disyukuri. Dan Pak Menteri minta kita kembali ke fokus ke pengobatan Agus, karena ini adalah apa golden time istilah Pak Menteri tadi, yang masa-masa yang penting daruratnya Agus adalah bagaimana fokus ke pengobatan Agus. Jadi saya senang banget, artinya apa yang kami pikirkan itu sudah terwakili apa yang dipikirkan dan akan dilaksanakan Pak Menteri. Itu yang saya nggak kepikiran tuh Pak, tapi makanya kewenangan dan ini sebenarnya udah di tangan Pak Menteri gitu. Jadi bukan nanti Pak Menteri membujuk orang sana membujuk sini lagi, kami justru mengikut pemerintah gitu. Dan kami dukung apapun yang terbaik. Bagi saya sih kalau ada orang tua yang berbicara, negara yang berbicara, kalau bagi kami keluarga itu pamali kalau untuk didengarkan dulu. Itulah bentuk kerendahan hati kami. Ya mudah-mudahan teman-teman juga habis ini jangan diadu-adu domba lagi tadi ya. Kalau diadu domba nanti kan jadi ribut tadi ya. Ya mudah-mudahan sesuai dengan nama kami Pak Menteri. Mudah-mudahan nanti kita buat yayasan sendiri lah juga. Yayasan Farhad, yayasan yang penuh perhatian. Dan boleh, dan itu boleh, tinggal
tinggal ngajukan izin aja boleh. Itu karena sama-sama pakai sombrot. Dari hari ini saya memang ditanya kenapa biasanya pakai bandung atau pakai baju kaos, tapi hari ini saya pakai kopiah karena saya yakin Pak Menteri juga pakai kopiah gitu. Tapi nggak janjian loh. Jadi terima kasih ya Agus. Selama ini tolong jangan ejek-ejek lagi Agus sedih. Sekarang Agus sudah bahagia Agus. Senang. Agus senang ya. Sarang yang Indonesia, Agus senang gitu.